Assalamualaikum, selamat jumpa kembali ngopi bareng bersama Ujang Rawing, masih Andum Kauro. Saya akan menjawab sebuah komen yang datangnya dari Jumbae yang bertanya bagaimana memisahkan nafsu itu tadi. Nafsu itu terbagi 4. Yang pertama adalah nafsu wanita, yang tokoh wayangnya adalah Rahwana dengan Anoman. Yang kedua adalah nafsu emosi, yaitu wayangnya adalah Arjuna dengan Cakil. Yang ketiga yaitu nafsu amarah, yaitu wayangnya Petruk. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah nafsu sebuah rasa yang menyangkut makanan, yaitu wayangnya adalah Buta Kecil. Saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu nafsu wanita. Nafsu wanita itu adalah Dasamuka. Dasamuka itu adalah seorang raja besar. Jadi bagaimana kita kalau lagi dikuasai oleh nafsu wanita, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Anoman. Bagaimana Anoman itu bisa mengalahkan Dasamuka itu tadi? Yaitu artinya gini, nafsu wanita ini bisa kalah kalau hormonnya keluar. Anoman itu artinya hormon, ya. Gitu. Jadi ada 2 cara mengatasi hormon itu tadi. Mungkin bagi seorang tua atau sesepuh, hormonnya dinaikkan ke atas untuk mencuci otak. Tapi buat orang umum atau orang kita atau yang masih muda-muda ini, yaitu dengan cara mengendalikan hormon itu tadi dikeluarkan melalui pasangan hidup, yaitu untuk mengalahkan nafsu wanita. Tapi tetap harus dengan pasangan ya, jangan coba-coba yang nyeleweng. Terus yang kedua yaitu nafsu emosi, yaitu adalah Arjuna dengan Cakil. Arjuna itu adalah mata. Nah, Cakil itu adalah nafsu. Jadi nafsu itu selain menggoda rasa atau perasaan, ternyata dia lebih dekat menggoda mata. Dan Cakil bisa dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Artinya Cakil ini kan kalahnya oleh kerisnya sendiri, pusakanya sendiri. Artinya kita ini kalau lagi nafsu emosi, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali diri kita sendiri, yaitu dengan cara masing-masing pemahaman, misalkan atau bertakwa atau tarik napas atau dia duduk. Nah, itu dengan seperti itu kita bisa mengalahkan nafsu emosi. Lalu nafsu amarah. Nafsu amarah itu dia lebih menyendiri, tapi dia lebih dekat dengan Semar. Semar itu adalah sosok orang tua atau sesepuh atau penasehat. Di saat kita ini keluar nafsu amarah kita ini butuh seorang teman yang bisa menasehati kita atau yang bisa diajak berkomunikasi agar nafsu amarah kita ini tidak meluap, tidak semau-maunya. Dan nafsu amarah ini tidak bisa dikalahkan, hanya bisa dikendalikan. Ya, seperti Petruk sendiri. Kenapa nafsu amarah itu saya gambarkan Petruk? Petruk ini adalah anak jin
yang diasuh oleh Semar. Artinya nafsu amarah kita ini adalah sebagian kebawa oleh setan. Makanya hanya diri kita sendiri atau guru kita atau orang tua kita yang bisa melunakkan ini semua. Lalu yang keempat itu adalah nafsu sebuah makanan. Artinya di saat kita ini lapar, kadang-kadang kan kita lupa kontrol, apa aja dimakan saking laparnya. Wah, akhirnya kalau istilahnya tata krama orang jadi lupa lagi doa, langsung aja makan-makan, tidak tahu ya makanan yang kita makan itu beracun ya. Apalagi di zaman sekarang kan banyak makanan yang tidak alami dan itu akan merusak. Nah, makanan-makanan kita ini apalagi yang sudah mengandung kimia atau esen segala macam, itu akan merusak tubuh kita. Nah, kalau makanan yang kita makan ini sudah tidak benar, maka pengaruh sekali buat rasa. Rasa itu adalah di ujung lidah. Lidah kita ini sifatnya itu mulia. Dia tahu rasa yang makanan yang enak, yang tidak. Tetapi kadang-kadang kita selalu memaksakan. Contoh, kadang-kadang kita minum jamu itu pun pahit, cuman karena kita ini butuh untuk kesempurnaan, akhirnya ya kita minum juga. Tapi lain dengan racun, makanan yang mengandung kimia. Kita paksa makan, sebenarnya nolak lidah ini. Atau kita paksa, ya perut kita nolak. Akhirnya bisa membuat tubuh kita menjadi rusak saraf dan akhirnya timbul suatu penyakit. Nah, penyakit apa yang disebabkan oleh nafsu makanan itu? Ya salah satu kalau saraf yang rusak ya kita tidak bisa bergerak atau stroke ringan, atau bisa diabetes, atau bisa kolesterol, atau pencernaan kita, lambung kita sudah tidak bisa menggiling sebuah makanan lagi, atau ginjal dan jantung. Dan makanan yang mengandung kimia atau mengandung esen tidak bisa dicerna oleh tubuh dan tidak bisa diserap oleh tubuh. Karena yang diserap oleh tubuh yaitu makanan-makanan yang bergizi atau bervitamin. Nah, sedangkan yang mengandung esen atau mengandung kimia itu sudah tidak ada vitaminnya lagi. Jadi sudah tidak ada yang diserap oleh tubuh. Nah, kalau organ tubuh kita sudah tidak bisa menyerap makanan, nah, apa yang mau diserap? Akhirnya ya timbulnya mereka rebutan makanan. Akhirnya salah satu ada yang dikalahkan, yaitu akan menjadi penyakit. Nah, cukup sekian bab nafsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.